Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasafqatuka khasirah. Kita lanjutkan. Maka jual beli yang demikian, orang yang menggadaikan akhiratnya untuk mendapatkan dunia, dia jual akhiratnya, dia beli dunianya dengan ilmunya, maka kata Imam Al-Ghazali, fasafqatuka khasirah, jual belinya itu khasirah, rugi. Gak ada untung-untungnya. Meski dia bisa kapitalisasi ilmunya, meski dia bisa dapat sesuatu yang orang gak bisa dapat dengan ilmu itu. Wa tijaratuka bairah, dagangannya bairah. Makna bairah fasad, rusak. Ya, dagangannya rusak. Wa muallimuka mu'inul laka ala isyanik. Dan guru yang ikut mengajarkannya itu ya, dianggap menolongnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naudzubillah min dzalik. Karena itu kalau kita baca ya nasihat para ulama-ulama dulu, bagaimana ulama dulu itu menerima murid. Nah, ya. Kalau sekarang barangkali semakin banyak murid semakin hebat. Ya, semakin banyak follower semakin hebat. Ini follower ustadznya berapa ini? Nah, kita mau undang dulu. Oh, tunggu dulu. Lihat medsosnya. Kira-kira berapa followernya? Itu kalau ulama-ulama dulu, dia pilih murid yang betul-betul. Karena ternyata kata Imam Al-Ghazali, salah memilih murid, maka guru bisa dianggap membantunya dalam bermaksiat. Karena cacat niatnya menuntut ilmu. Karena itu kita baca sejarah itu. Bagaimana muassis Nahdlatul Ulama misalnya, Kiai Haji Hashim Asy'ari ketika berguru kepada Syekh Khalil Bangkalan. Ya, lebih banyak belajar ilmu hidup daripada ilmu alat. Lebih banyak belajar ilmu hidup daripada ulum syar'i. Lebih banyak belajar praktek daripada ilmu nazar, teori. Ya, disuruh membantu gurunya. Saya ingin cerita satu kisah ulama selain Kiai Hashim Asy'ari. Ya, seorang ulama di Bumi Langkat tempat kami tinggal yang bernama Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi An-Naqsyabandi ketika berguru kepada Syekh Sulaiman Al-Kurdi, ya, ketika berbaiat Thariqah Naqsyabandiyah. Saat itu sang guru mengatakan, aku akan mendoakan tanganmu. Kelak tanganmu ini akan didengar oleh para raja-raja yang ada di negaramu. Kenapa begitu wahai guru? Kata Syekh Sulaiman Al-Kurdi gurunya, karena tangan inilah cuma satu-satunya murid yang berkhidmat kepadaku. Murid-murid yang lain sibuk belajar, menghafal kitab-kitab. Tetapi Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi An-Naqsyabandi dengan tangannya yang luar biasa itu, dia pakai untuk membersihkan WC gurunya. Dia bersihkan toilet gurunya. Tapi tangan yang membersihkan toilet guru itulah yang kelak kemudian bertambah keberkahannya, pulang ke Indonesia, ke Bumi Langkat, dan tangan ini kelak menjadi mufti, didengar oleh raja-raja, lalu kemudian banyak yang masuk Islam. Luar biasa. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian guru tempo dulu, dia istikharah dulu untuk menerima murid. Dia baca niat muridnya betul-betul. Ini luar biasa. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa syarikun laka fi khusranika wa huwa kaba'i syayfin min qati'i tariq wa man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan fiha. Jadi kata Imam Ghazali, kenapa guru itu ikut berdosa padahal yang berdosa muridnya? Karena sama seperti seorang tukang begal atau seorang pelaku maksiat, dia tanya, di mana tempat klub malam? Lalu ada yang bilang, oh di sana. Orang yang menunjukkan tempat itu, walau bisyatri kalimah, walau hanya dengan setengah kalimat itu, dia kena dosanya. Digambarkan begitulah hebatnya tanggung jawab seorang guru. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ini kabar gembira, wa in kanat niyatuka wa qasduka fima bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmi, ya. Tetapi kalau niat kita itu benar-benar menuntut ilmu karena Allah, ya, al-hidayah duna mujarradir riwayah, karena pengen dapat petunjuk Allah, bukan hanya sekedar menghafal banyak riwayat dan lain sebagainya, fa abshir, maka berbesar hatilah, kata Imam Ghazali, bergembiralah, fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita.
maka malaikat dengan sayapnya yang banyak akan ikut bertasbih mendoakanmu, dan ikan-ikan makhluk Allah yang ada di lautan ikut beristighfar memohon ampun atas dosa-dosamu karena niatmu yang suci menuntut ilmu. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita tidak hanya semangat menuntut ilmu, tapi juga membersihkan motivasi niat kita dalam proses menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.